Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Sawa Elbanani dengan NPM 235001044. Di sini saya akan menjelaskan tentang pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur hara. Yang pertama ada pH tanah. pH atau potential of hydrogen adalah suatu standar pengukuran tingkat keasaman atau kebasaan pada suatu lahan yang ditunjukkan dengan skala angka 0-14. Skala angka pH tanah 0-6 yaitu asam, 7 netral, dan yang terakhir 8-14 yaitu basa. Apa sih pengaruh pH terhadap kejenuhan basa atau KB dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman? Nah, jika pH rendah, maka kejenuhan basa akan rendah. Contohnya, pada pH rendah, banyak unsur menjadi kurang tersedia bagi tanaman, sementara unsur lain seperti besi, aluminium, dan mangan jadi racun bagi tanaman. Kemudian, hubungan antara pH tanah dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh. pH tanah netral merupakan tanah yang paling cocok ditanami berbagai jenis tanaman, karena semua nutrisi tanaman pasti terpenuhi. Ada juga beberapa jenis tanaman yang tumbuh subur dalam tanah basah, seperti tanaman hias jenis lavender. Dan ada juga jenis tanaman hias yang tumbuh pada pH asam, seperti pada tanaman jenis magnolia. Nah, dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Yang pertama ada ketersediaan nutrisi, yang kedua ada aktivitas mikroorganisme, yang ketiga sifat fisik tanah, dan yang terakhir ada toksisitas logam berat. Lanjut, apa sih kejenuhan basa? Kejenuhan basa merupakan indikasi kesuburan tanah. Kejenuhan basa juga erat kaitannya dengan kesuburan tanah. Kemudahan pelepasan mineral yang teradsorpsi atau kation ke tanaman bergantung pada kejenuhan basa. Persen kejenuhan basa atau BS adalah persentase kapasitas tukar kation yang ditempati oleh kation basa kalsium, magnesium, dan kalium. Ketiga kation dasar tersebut merupakan mineral esensial yang berperan penting dalam pertumbuhan tanaman. Nah, apa sih hubungan antara pH dengan KB? Kejenuhan basa berhubungan erat dengan pH tanah, di mana tanah dengan pH rendah mempunyai kejenuhan basa rendah, sedangkan tanah dengan pH tinggi mempunyai kejenuhan basa yang tinggi pula. Kemudian ada unsur hara. Unsur hara dibagi dua, ada non-mineral dan ada juga mineral. Non-mineral terbagi dengan dua, ada gas dan udara. Dan mineral terbagi dengan dua jenis pula, yaitu makro dan mikro. Yang pertama ada makro. Apa sih fungsi unsur hara makro? Yang pertama ada nitrogen. Nitrogen berperan dalam pembentukan sel dan jaringan di dalam tanaman seperti akar, batang, daun, dan awal pembentukan bunga. Dan yang kedua ada fosfor. Pembentukan adenosin trifosfat atau ATP, molekul penyimpanan energi utama dalam sel tanaman. Nah, fosfor juga penting untuk pembentukan asam nukleat, yaitu DNA dan RNA, dan mempengaruhi perkembangan akar dan pembungaan. Yang ketiga ada kalium, berperan dalam regulasi tekanan osmotik dalam sel tanaman, mempengaruhi transportasi air dan nutrisi, serta pembentukan bunga dan buah. Yang keempat ada kalsium. Kalsium mendukung pembentukan dinding sel tanaman, membantu stabilitas struktural dan perkembangan akar. Nah, selanjutnya ada magnesium. Untuk komponen utama dalam struktur klorofil yang diperlukan untuk fotosintesis. Magnesium juga berperan dalam aktivasi enzim dan pembentukan karbohidrat. Dan yang terakhir ada sulfur. Sulfur itu untuk pembentukan protein, asam amino, dan vitamin. Nah, ada fungsi unsur hara mikro. Yang pertama ada besi. Besi itu untuk pembentukan klorofil
dan aktivitas enzim terutama yang terlibat dalam respirasi dan fotosintesis. Yang kedua ada mangan. Mangan berperan dalam pembentukan klorofil, aktivitas enzim, dan fotosintesis. Mangan juga membantu dalam pembentukan karbohidrat dan metabolisme nitrogen. Yang ketiga ada boron. Boron itu untuk pembelahan sel, pembentukan dinding sel, dan transportasi karbohidrat. Boron juga berperan dalam perkembangan bunga dan biji. Nah, yang keempat ada tembaga. Tembaga berperan dalam pembentukan klorofil, aktivitas enzim, dan pembelahan sel. Tembaga juga membantu dalam pembentukan pigmen dan penangkapan cahaya dalam fotosintesis. Dan ada juga seng. Untuk aktivitas enzim, terutama yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat, pembentukan protein dan sintesis asam nukleat. Dan kemudian ada molybdenum, berperan dalam metabolisme nitrogen dan konversi nitrogen dioksida menjadi amonia. Dan yang terakhir ada klorin, berperan dalam pembukaan dan penutupan stomata, transportasi ion, dan fotosintesis. Lanjut, cara pengambilan sampel tanah dan pengujian pH. Pengambilan sampel tanah. Yang pertama, tujuan pengambilan sampel. Pengambilan sampel tanah dilakukan untuk menentukan sifat fisik dan kimia tanah di laboratorium, serta untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah. Yang kedua, metode pengambilan sampel. Pengambilan sampel tanah harus mewakili areal yang dimaksudkan dan dilakukan dengan cara yang benar. Contoh tanah komposit harus mewakili bentuk lahan yang akan dikembangkan atau digunakan. Kemudian, alat yang dibutuhkan. Nah, alat-alat yang dibutuhkan untuk mengambil sampel tanah berbeda-beda, tergantung pada jenis sampel tanah. Yang pertama ada sampel tanah utuh. Ini menggunakan ring sampel tanah, seperti yang digambar. Dan yang kedua ada sampel tanah terganggu. Ini menggunakan bor tanah dan juga cangkul. Nah, kemudian pengujian pH tanah. Tujuan pengujian. Pengujian pH tanah diperlukan untuk mengetahui tingkat keasaman atau kebasahan tanah yang merupakan faktor penting dalam menentukan jenis tanaman yang cocok untuk ditanam. Yang kedua, metodenya. Metode pengujian. Pengujian pH tanah dilakukan dengan menggunakan alat pH meter. Penggunaan alat ini memungkinkan untuk mengetahui hasil pengukuran dengan langkah yang sangat sederhana. Nah, yang ketiga ada langkah-langkah pengujian. Nah, diawali dengan siapkan lokasi pengujian dengan memperhatikan keseragaman areal atau hamparan. Yang kedua, kemudian tancapkan ujung alat pH meter ke dalam tanah dan tunggu hingga angka pH stabil di layar digital. Nah, kemudian ada jenis-jenis pH meter. Yang pertama ada pH meter digital, seperti yang ditunjukkan di dalam gambar. Cara kerjanya yaitu persiapkan alat, pilih area pengukuran, persiapkan tanah, kemudian baca nilai pH, dan langsung akan menunjukkan hasilnya. Kemudian ada yang kedua itu pH meter analog. Nah, pH meter analog ini berbeda dengan pH meter yang tadi. Nah, cara kerja pH meter ini, yang pertama, persiapkan alat pH meter analog. Masukkan jarum pH meter ke dalam tanah secara vertikal hingga kedalaman yang diinginkan. Kemudian, setelah jarum terbenam dalam tanah, tunggu beberapa saat. Nah, ini biasanya memakan waktu beberapa detik hingga 1 menit. Nah, agar alat mendapatkan pembacaan yang stabil. Lalu, lihat bacaan pH yang ditampilkan pada layar atau skala yang terdapat pada pH meter tersebut. Kemudian, berdasarkan bacaan yang diperoleh, Anda dapat menafsirkan tingkat keasaman atau kebasahan tanah. Nah, setelah selesai digunakan, bersihkan jarum pH meter dengan hati-hati menggunakan kain lembut atau tisu kering. Kemudian, ada praktik konservasi tanah yang dapat mempengaruhi pH tanah. Nah,
Ini upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan yang sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari. Nah, yang pertama, melestarikan organisme tanah, dan yang kedua penggunaan praktik pemeliharaan tanah yang berkelanjutan, yang ketiga penggunaan pupuk dan bahan organik, dan yang terakhir pengelolaan tata air dan pelindungan sumber air. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.